Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dari kelompok 1. Saat ini saya sedang melakukan wawancara terkait dengan pemalsuan laporan keuangan. Dan adapun narasumber saya kali ini yaitu Perkenalkan, nama saya Kaila. Bagaimana menurut Anda apabila ada seseorang yang melakukan pemalsuan laporan keuangan demi keuntungan perusahaan? Saya sangat tidak setuju karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum. Menipu atau memfitnah melalui laporan keuangan dapat berdampak serius pada kredibilitas perusahaan, menimbulkan kerugian finansial bagi investor dan pemegang saham, dan dapat merusak reputasi perusahaan serta kepercayaan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hikmawati S dari kelas 2 AD3 Akuntansi. Kali ini saya berkesempatan mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu dengan Kak Yusran Adi Putra. Ya, baik, dengan Kak Yusran Adi Putra. Selanjutnya saya akan menanyakan salah satu pertanyaan mengenai pelaporan keuangan. Bagaimana tanggapan Kakak jika dalam suatu perusahaan itu terdapat pemalsuan laporan keuangan demi kepentingan dan keuntungan perusahaan itu sendiri? Oke, sangat menarik ya pertanyaannya. Terkait dengan kecurangan, kalau dalam lingkup kita, di lingkup akuntansi bisa dikatakan itu fraud. Dan salah satu bentuk fraud itu adalah window dressing atau pemalsuan laporan keuangan. Itu biasanya dianalogikan sebagai mempercantik laporan keuangan itu. Dan di sana ada beberapa dokumen sebenarnya yang seharusnya terdaftar dalam laporan keuangan tapi tidak didaftarkan. Ataukah nominal yang berbeda dari dokumen dan di laporan keuangan itu berbeda juga. Nah, terkait dengan kecurangan ini sebenarnya ada dua pihak yang dirugikan. Entah itu dari pihak perusahaan sendiri ataukah pihak dari pemerintah. Karena kecurangan itu bisa saja karena keinginan pribadi kita dalam mengkonsumsi suatu kas dari suatu perusahaan. Nah, contohnya apa? Kalau dari segi pihak perusahaan itu sendiri, kecurangan biasanya dilakukan oleh staf-stafnya atau kepala bagian yang ingin memuaskan hasrat tersendirinya dalam mengambil keuntungan dari transaksi dari perusahaan itu. Contohnya ada beberapa uang diberikan untuk mengadakan barang misalnya. Nah, pengadaan barang itu kan mempunyai anggaran tersendiri, misalnya 5 juta. Nah, dalam perusahaan dia ingin kalau uang itu habis dalam pengadaan barang 5 juta itu. Tapi dari segi keuangan atau akuntansi biasa memainkan harga. Dia cari barang yang lebih rendah dari harga pasar. Nah, misalnya dia dapat barang dengan harga 3 juta. Dia langsung membeli barang itu dengan menuliskan di dokumen seharga 5 juta dan itu dia main dengan pihak ketiga atau pihak klien atau pihak pengadaan barang itu. Nah, itu salah satu bentuk fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Berbeda dengan dari pemerintah. Biasanya kalau perusahaan ini membuat perhitungan laporan perpajakan yang tidak sesuai dengan aturan yang diberikan. Jadi bisa saja di akhir tahun ketika melaporkan pajak, perusahaan itu tidak memberikan sepenuhnya yang diinginkan oleh pemerintah, tidak membayar pajak sepenuhnya. Di situ juga ada permainan dan hasilnya apa? Impact pada perusahaan tadi itu ketika kita fokus pada pribadinya, perusahaan bisa saja mendapatkan rugi atau perusahaan ini tidak memperoleh laba seperti yang ditentukan. Nah, sama pun dengan pajak orang pajaknya di pemerintah sudah menentukan bahwa alokasi untuk pajak yang dikenakan oleh perusahaan sudah diatur. Apabila itu keluar dari aturan, nah, maka bisa saja itu merugikan bagi negara contohnya. Nah, seperti itu, Ki. Baik, terima kasih kepada Kak Yusran atas kesempatan untuk sebagai narasumber kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu saudara Muhammad Isranto.
Ya, jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana tanggapan kakak jika ada seseorang yang melakukan pemalsuan laporan keuangan demi mendapatkan keuntungan perusahaan? Jika pemalsuan laporan keuangan, jika dari pandangan saya sendiri ya, sebenarnya untuk jika dari pandangan saya sendiri, menurut saya laporan pemalsuan keuangan bisa saja berdampak atau merugikan bagi pihak lain, terutamanya pihak pemberi saham kepada perusahaan tersebut, dikarenakan bisa saja pemberi saham mengeluarkan suatu saham atau dana besar kepada perusahaan tersebut, namun ternyata tanpa diketahui oleh si pemberi saham tersebut, ternyata dana yang dikeluarkan kepada perusahaan tersebut ternyata dipergunakan untuk hal yang lain dan tidak sesuai dengan apa yang dia laporkan kepada si pemberi saham tersebut.